Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanutan Pradonggo. Ini adalah penjelasan tugas kecerdasan buatan pertemuan ke-11. Jadi nama jurnalnya prediksi penyakit diabetes dengan menggunakan artificial neural network. Lalu untuk permasalahannya, diabetes merupakan penyakit yang diakibatkan oleh tingginya glukosa atau gula yang ada di dalam darah dan tidak adanya insulin. Di Indonesia, penyakit diabetes biasanya sering disebut dengan penyakit kencing manis. Penyakit diabetes berbeda dengan penyakit-penyakit yang lainnya yang bisa dirasakan oleh para penderita. Adapun beberapa gejala-gejala diabetes yang dapat dijadikan sebagai indikator penyakit diabetes ialah sebagai berikut. Kadar glukosa dalam darah. Berdasarkan definisi diabetes, glukosa menjadi indikator dalam penyakit diabetes karena penyakit diakibatkan oleh tingginya glukosa, demam darah. 2. Berat badan. Gejala penyakit diabetes yang dapat dilihat ialah berat badan. Kecenderungan orang yang terkena penyakit diabetes mengalami penurunan berat badan. 3. Tebal lemak di bawah kulit. Pengukuran tebal lemak di bawah kulit bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan nutrisi yang dapat menyebabkan penurunan berat badan. Oleh karena tebal lemak, berat badan menjadi gejala yang dapat dilihat dan diukur untuk mendiagnosa penyakit diabetes. 4. Jumlah kehamilan. Pada saat hamil, gaya hidup akan menjadi tidak teratur dengan adanya pengurangan atau penambahan konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan janin. Hal ini akan menimbulkan adanya resistensi insulin akibat adanya insulin yang berlebihan atau kurang yang diperlukan dalam masa kehamilan. 5. Tekanan darah. Tekanan darah yang tidak seimbang menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam produksi hormon sehingga mempengaruhi kapasitas hasil hormon insulin yang ada. 6. Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi orang dapat terkena diabetes. Hal ini diakibatkan adanya gaya hidup yang berbeda di setiap umurnya. Umur yang muda cenderung aktif sehingga kadar gula bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Beda halnya dengan orang yang lebih tua, mereka cenderung tidak ada kegiatan sehingga menyebabkan adanya glukosa dalam darah sehingga memiliki kecenderungan terkena diabetes lebih besar. 7. Faktor genetik. Faktor genetik atau keturunan merupakan faktor penyebab terkena diabetes. Karena jika kedua orang tua terkena penyakit diabetes, maka anak mereka mempunyai kemungkinan untuk terkena diabetes. Seringkali para penderita penyakit diabetes itu sendiri tiba-tiba mereka telah terserang penyakit diabetes. Akan tetapi gejala-gejala diabetes tersebut masih bisa dilihat dan perlu diketahui agar dapat melakukan pencegahan dan pengobatan dengan secepatnya. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang dapat mendiagnosa penyakit diabetes. Metode penanganan. Pengumpulan data. Database yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lima Indian Diabetes Database dari The Johns Hopkins University dan dimiliki oleh National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, Smith 1990. Data yang terdapat di database berjumlah 768. Variabel yang digunakan pada dataset ini adalah jumlah kehamilan, konsentrasi glukosa plasma, tekanan darah diastolik, ketebalan triceps pada lipatan kulit, serum insulin 2 jam, berat badan, silsilah diabetes atau keturunan, umur, kemudian atribut output yaitu keterangan diabetes yaitu ya atau tidak dalam bentuk biner 1 atau 0, yang artinya jika 1 adalah terkena diabetes dan 0 tidak terkena. Berdasarkan gejala-gejala dan atribut yang tersedia di database untuk mendiagnosa diabetes, maka input dataset berupa sebagai berikut. 1. Jumlah kehamilan menggunakan atribut numerik. 2. Konsentrasi glukosa plasma menggunakan atribut numerik. 3. Tekanan darah diastolik.
menggunakan atribut numerik. 4. Ketebalan trisep pada lipatan kulit bawah menggunakan atribut numerik. 5. Serum insulin 2 jam menggunakan atribut numerik. 6. Berat badan menggunakan atribut numerik. 7. Silsilah diabetes menggunakan atribut numerik. 8. Umur. 9. Output klarifikasi dengan atribut diabetes atau tidak. 4. Lalu hasil penelitian dan akurasi penanganan. Untuk mendapatkan nilai yang optimal di setiap parameter training cycle, maka perlu dilakukan untuk proses uji coba. Pada penelitian ini dilakukan pengujian dengan menggunakan split validasi dengan batasan dari 10% sampai 90%. Dan ini adalah tabelnya, tabel dari uji coba parameter training cycle. Nilai training cycle diambil dari root mean square error RMSE yang paling kecil. Pada penelitian ini berdasarkan pada tabel 2 uji coba split ratio yang mempunyai nilai RMSE paling kecil, yaitu pada percobaan 90%. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.